Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan gua. Kali ini gua akan memberikan tutorial cara pemasangan modul Bluetooth untuk baterai Vivo 4, baterai Molis 401 yang tidak support dengan Bluetooth. Karena ada beberapa tipe di baterai Vivo ini yang support dan yang enggak. Kalau nggak salah kodenya itu KNC, kalau nggak salah KNC 2021 itu udah 221 itu udah support Bluetooth kalau nggak salah ya. Kalau dicek lagi kalau kode tersebut salah, kalau dikoreksi aja. Sebenarnya kegunaan Bluetooth itu banyak banget sih, makanya gua coba pasang di baterai gua ini. Ya, pertama untuk monitoring kapasitas per sel. Yang kedua, jika indikator di odometer motor kita error, itu kita bisa langsung lihat presentasinya lewat aplikasi tersebut. Nanti gua akan share mungkin ya atau boleh teman-teman kalau mau request untuk aplikasinya dan apa aja yang kurang dipahami dalam video ini, kalian bisa tanyakan langsung di kolom komentar nanti ya. Oke, kita mulai dari awal. Ini modulnya udah gua bungkus sebenarnya, karena waktu itu gua pasang itu sendiri bro, jadi nggak ada yang pegang kamera. Jadi dengan kondisi seperti ini, gua akan sebisa mungkin menjelaskan bagaimana cara pemasangan atau wiring kabel-kabel tersebut. Oke, kita buka dulu ya. Nah, ini modul bawaan dalaman dari kota nih. Sebenarnya ini modul GPS ya, modul iOS ya, fungsinya untuk membaca kalau kita berlangganan SGB. Nah, di sini kan jelas nih bro, ada kartu memorinya nih, kartu apa, SD card-nya. Ini sistemnya sistem kalau nggak salah iOS ya. Jadi ketika ada kesalahan si pengguna dan registrasi server iOS tersebut administrator motor ini bisa memantau kapasitas baterai, terus member SGB maupun SCB lewat ini. Karena ini pemakaian motor sendiri dan gua nggak pakai SGB, makanya gua putus aja jalur itu biar lebih mandiri lah. Oke, pertama untuk pemasangannya, kalian harus tahu mana jalur data dan jalur power yang terkoneksi ke sini, yang nantinya akan kita jumper, kita pasang beberapa kabel ke sini. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, ini kabel ini di motor di baterai ini yang model abu-abu warnanya seperti ini. Tapi kalau yang di warna kuning, warnanya yang tengah itu kalau nggak salah kuning sama putih, hitam, kuning, putih, kalau nggak salah seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Langkah pertama, kalian harus tahu jalur modul tersebut. Nih gua kasih unjuk, ini modulnya. Nah, ini modul ini sama persis dengan ini. Sebenarnya modul ini dengan modul yang lain pun bisa, yang penting dia udah support dengan iOS lah, untuk data istilahnya seperti. Nah, yang pertama lo harus tahu jalur RXD, TXD, dan ground serta PCC. Ya, PCC sama ground ini berfungsinya untuk menyuplai. Di sini kan udah jelas nih,
power 3,6 sampai 6 volt untuk menyuplai power ke sini untuk menghidupkan Bluetooth ini, dan jalur RxD ini dan TXD ini untuk membaca data nanti di aplikasi. Oke, kita lanjut. Mana aja sebenarnya kabel RxD dan TXD ini? Nah, di baterai Volta ini mode RxD sama TXD ini adalah warna hijau dan warna biru yang tersambung langsung ke sini. Nah, yang kabel 2 ini merah ini dia langsung ke power baterai ini. Dia kalau nggak salah, kalau kita cek di sini ukurannya sesuai dengan ukuran kapasitas baterai di dalam. Nah, lalu bagaimana kita cara mengetahui jalur RxD dan TXD? Gampang aja. Jadi yang pertama harus lu lakuin, lu pakai tester, cek dulu ini hitam sama merah yang terkoneksi sini. Setelah itu yang probe merah ini lu connect ke kabel yang warna sini nih, di sini nih, letaknya pasnya di sini. Ntar gua lanjut dah. Nah, letaknya di sini, lu taruh kabel hitam di probe, lalu lu sasar di sini. Pasti di situ akan tertera, di multitester kalian itu akan tertera ukuran sekitar 3,6 atau yang paling rendah 2,6. Nah, itulah jalur RxD dan TXD. Kalau kalian salah pemasangan, aman. Kalau nggak terbaca nantinya di aplikasi ya. Oke, kita lanjut ke modul. Nah, di sini untuk jalur power yang gue bilang tadi nih, untuk power ke modul ini, gue ambil dari sini. Jadi gue memanfaatkan step down yang ada di modul ini. Nah, setelah gue cek, ternyata di posisi ini itu ya ini positif sama negatif, dia mengeluarkan daya sekitar 4 volt. Jadi ya sesuai dengan gambar yang tadi, besarannya untuk power modul ini 3,6 sampai 6 volt. Jadi gua pasang di sini, otomatis aman. Oke, selanjutnya setelah ini terpasang, kita langsung tes di aplikasi ya bro. Jadi manfaatnya ini tuh lumayan dah, bisa membaca kapasitas per sel baterai, dan lu akan tahu apa aja yang error di dalam BMS baterai tersebut. Oke, kita colok langsung. Nah, udah gini aja, otomatis Bluetooth akan menyala. Oke, kita langsung ke aplikasi ya. Sorry bro, takut koslet nih, plastik. Oke ya, kelihatan ya. Sejauh ini mungkin udah paham lah, karena simple banget nih videonya bro. Oke, setelah itu lu buka aplikasi ANT BMS. Ini akan secara otomatis ketika kita menyalakan Bluetooth ini ya. Kita tes dulu, kita coba. Nah, lalu kita nyalakan Bluetoothnya. Tunggu berapa saat. Ya, oke, sudah terbaca modulnya. Dan inilah tampilan dari sel baterai yang di dalam. Ini jelas banget nih, tipenya berapa, baterainya jenis apa, status CMOS jenis apa, berapa AH, CMOS-nya Emanik PC 100% statusnya.
Nah, di sini untuk info yang lainnya nih, nanti kalau misalkan BMS itu protek, di sini akan nampil. Oke, nah inilah isi baterai yang 20S di dalam sel tersebut. Nah, ini ketika kalian mencharger baterai ini otomatis akan berubah. Jadi nilai-nilai di situ berubah. Jadi kita bisa menyesuaikan lah sel-sel mana aja yang kira-kira dianggap rusak atau memang kelebihan lah ya. Oke, mungkin untuk sementara kalian paham lah dengan penjelasan gue ini. Nanti gue skip dulu nih beberapa menit, gue tutup, nanti kita langsung baterai ini kita charger. Oke bro, ini udah terpasang ya, posisi udah gue pasang. Lihat di posisi ini nih, ketika charger ini dimasukin sini, terkoneksi dengan charger, maka dia akan bergerak indikator yang ada di dalam itu. Kelihatan kan? Nah, dengan ini kita bisa memantau pergerakan baterai ketika kita berkendara ataupun kita melakukan proses pengecasan. Oke, mungkin tutorial ini sekian dulu. Nanti selanjutnya gue akan bahas tentang seputar controller. Mungkin yang paling penting ya, cara injek. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.